iPad mini 5 sekarang di tahun 2020 harganya sudah sangat murah di 5 jutaan saja, yang menurut gue untuk harganya ini punya price to performance yang sangat impresif banget. So ya, mari kita langsung aja review iPad mini 5 di tahun 2020. Halo guys, nama gue Staman dari Staff Tech, dan mari kita langsung aja review si iPad mini 5 di tahun 2020. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli yang varian 64GB di harga udah cukup murah, 5,5 juta. Dan kalau misalnya kalian ingin storage lebih besar di 256GB itu di harga 7 juta. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli iPad ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 7,9 inci, 1536x2048 resolusinya, segitu sekitar Full HD+, dengan aspek ratio 4:3 yang pastinya, dan punya PPI sebesar 324, udah support Bluetooth 5, stereo speaker, dan juga punya baterai 5124 mAh baterai yang bawaan chargernya itu 12 watt, tapi bisa support sampai power delivery 18 watt. Dan ya, mari kita bahas si desain dan displaynya dulu. Untuk build-nya ini pastinya gak usah diragukan lagi lah dari Apple. Ini udah kerasa sangat premium dengan metal back dan glass front. Ketebalannya juga ini udah sangat tipis, hanya 6,1 mm aja. Tapi ada yang gue suka, yaitu dari si size-nya sendiri. Menurut gue ini tuh sweet spot banget. Gak kegedean tapi gak kekecilan. Compact banget. Dan juga ini beratnya yang hanya 300 gram. Cukup enteng, ngebuat iPad mini 5 enak banget dipakai satu tangan sekalipun. Untuk security ini bisa kita lihat masih pakai Touch ID. Tapi menurut gue untuk di zaman sekarang, coronavirus gini, menurut gue Face ID itu lebih inferior dibanding Touch ID karena nggak bakal bekerja kalau misalnya pakai masker. Tapi ya, untuk fingerprintnya ini udah super cepat, akurat, dan reliable yang pastinya. Instan banget. Dan untuk kualitas layar sendiri ini memang walaupun hanya LCD, tapi Apple emang ngebuat salah satu the best LCD panel on the market. Jadi memang di iPad mini juga ini nggak ada bedanya. iPad mini 5 sudah support wide color gamut, jadi warna memang kelihatan rich dengan detail yang sharp, dan juga viewing angle-nya ini cukup bagus. Untuk si full brightness-nya sendiri, ini bisa sampai 500 nits, jadi pemakaian di bawah sinar matahari, walaupun memang masih kelihatan gelap, tapi cukup kelihatan dan masih sangat usable. Dan yang terakhir untuk touch delay-nya ini nggak usah diragukan lagi. Semua Apple device, mau itu iPod Touch, iPad, atau iPhone, even Apple Watch sekalipun, semuanya tuh nggak ada touch delay. Jadi di iPad mini 5 juga nggak ada bedanya. Buat ngetik keyboard atau scroll aplikasi dengan cepat, itu sangat responsif dan enak dipakai banget. Cuma memang yang missing dari iPad mini 5, nggak kayak di iPhone, dia itu nggak ada vibration motor, nggak ada Taptic Engine. Dan selanjutnya mulai kita bahas audio quality-nya. Yang pertama mulai kita bahas audio quality via headphone jack. Yang pastinya ini kualitasnya, gue bisa bilang sangat bagus dan lebih bagus daripada iPhone. Dia itu punya sound signature yang khas Apple banget, yaitu crispy warm, yang artinya punya vokal yang detail dan bassy, soundstage yang cukup luas, dan separasi audio yang baik. Kekerasan volumenya juga ini lebih baik, jauh lebih baik dibanding iPhone 11 Pro gue. Ini tuh bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Takstar HF580, itu pelana headphone yang butuh volume banyak. Di volume sekitar 65-70% aja ini udah cukup keras menurut gue. Sangat impresif. Dan untuk speakernya dia itu dual speaker, tapi dia itu dual speakernya hanya di satu sisi. Cuma di sebelah kanan kiri lightning port doang. Ya artinya ini jadi kayak kedengaran mono padahal dia udah stereo. Tapi ini suara speakernya bukan berarti jelek. Sangat bagus di harganya. Suara punya detail yang bagus dengan bass yang cukup punchy, dan mid range nya juga ini gak mundur-mundur banget, lumayan maju. Jadi instrumennya masih kedengaran rich dan luas. Cuma memang kalau mau dibanding dengan iPad lainnya, even iPad entry level sekalipun, kayak iPad 8 yang baru keluar, volume di iPad mini 5 memang sedikit kurang keras. Ya bisa dibilang ini volumenya tuh sama kayak smartphone flagship kayak iPhone 11 Pro, itu volume speakernya mirip-mirip. Tapi at least di iPad mini 5 dia full volumenya di 100%, gak ada distorsi sama sekali. Tapi untuk lebih detail, ini dia speaker testnya. Gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out guys.
Dan untuk si kualitas kameranya atau kamera quality-nya, jadi untuk single rear kamera dia punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2.4, dan untuk front kameranya atau FaceTime kamera, whatever you call it, punya megapiksel sebesar 7 megapiksel dengan f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps, sama kayak kamera belakangnya. Dan sebelum kita masuk ke kualitasnya, ini untuk si rear sama front kameranya gue bakal bahasnya singkat aja ya guys, karena memang kamera di tablet tuh, terutama di iPad, nggak diperuntukkan atau fungsinya itu sebenarnya bukan untuk ngambil gambar kayak bunga gitu. Ini lebih untuk scanning dokumen, FaceTime, atau kalau misal kayak buru-buru nggak ada device lagi untuk ambil foto, pakai iPad. Intinya gue rekomen kalian mending ngambil gambar pakai iPhone aja atau pakai HP yang kalian punya daripada iPad. Tapi ya bukan berarti kualitasnya jelek banget kok. Kualitas rear kameranya pastinya masih cukup oke, masih lebih bagus daripada HP 1 jutaan di tahun 2020. Dia masih punya dynamic range yang surprisingly lumayan bagus dengan warna natural. Cuma memang karena cuma 8 megapiksel ini detailnya memang kurang sharp. Tapi sih menurut gue untuk kamera tablet udah cukup bagus di harganya. Dan untuk foto low light-nya memang ini, as you expected, kurang bagus. Overall foto kelihatan gelap dengan detail yang soft dan banyak noise. Tapi sekali lagi untuk tablet ini understandable. Untungnya ini selfie kameranya udah cukup bagus, dia punya warna natural, exposure yang bagus, dan juga detail yang cukup oke. Dan untuk video recordnya kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke bawah ke kamera, di sini untuk kamera belakang sama kayak kamera depan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. So, untuk sampelnya, gue bakal record pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p di fps 30. Di iPad mini 5, kita langsung coba stabilisasinya. Dynamic range-nya lumayan bagus sih. Kalian juga bisa nilai kualitas audionya gimana. Yang terakhir mulai kita fokusin ke tanaman anggrek. Oke, bisa langsung fokus, nice. Dan yang kalian bisa nilai sendiri di mana di komen bawah gimana kualitasnya. Very nice. Next, mari kita bahas salah satu selling point dari iPad mini 5 ini, yaitu dari gaming performance-nya. Dia itu pakai Apple A12 Bionic yang punya fabrikasi sebesar 7 nanometer. Dan menurut gue Apple A12 tuh masih super powerful banget walaupun umurnya udah hampir 2 tahun. Main game apapun di App Store ini masih bisa disettingan full rata kanan dengan stabil. Untuk tesnya sendiri ini gue main game yang baru aja keluar, yaitu Genshin Impact, sequelnya Honkai Impact. Salah satu game paling berat di App Store untuk saat ini. Dan gue coba main game tersebut di settingan full rata kanan 60fps, overall ini performance-nya masih sangat impresif. Tidak ada stuttering atau lag, dan juga ini iPad mini-nya nggak kerasa panas banget, hanya hangat saja. Cuma memang ada satu kelemahan, yaitu dari si frame rate-nya. Kadang-kadang kalau misal banyak musuh di layar, itu tuh FPS-nya bakal turun dari 60fps ke sekitar 40-45fps-an. Tapi masih stabil kok, nggak ada stuttering. Jadi ya, kalau misalnya kalian ingin benar-benar full 60fps stabil, gue rekomen kalian turunin settingannya ke mix, high atau medium kalau misal mau main Genshin Impact. Tapi kalau untuk kayak game kayak PUBG atau game-game mainstream lainnya, itu di full rata kanan udah nggak ada masalah kok. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori, iPad mini 5 atau iPad in general, memang selalu yang terbaik menurut gue. Kenapa? Karena layar yang besar, yang pastinya, tapi yang paling penting yaitu si responsivitas layarnya sendiri. Ini tuh sangat responsif, instan banget. Gak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali saat gue main game Bandori di difficulty yang tinggi sekalipun. Ya menurut gue kalau mau best experience main game rhythm tuh emang paling enak di Apple device, kayak iPad atau iPhone. Dan gak cuma itu juga kok, gue bakal tambahin lagi satu statement, yaitu kalau untuk dipakai video editing, kayak bisa kita lihat di sini gue punya software LumaFusion. Ini masih kerasa sangat smooth, editing video 4K 60fps sekalipun masih kerasa smooth dan responsif banget. Rendering time-nya juga ini lumayan cepat, dan menurut gue size-nya portable gini enak banget buat editing on the go. Tapi ya, selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya. Untuk OS-nya sendiri yang pastinya udah pakai, kalau misalnya kita ke settings, general terus ke about, di sini bisa kita lihat yang pasti udah pakai iPad OS yang paling baru, iPad OS 14.0.1. Dan gue bisa bilang untuk software support-nya, gue bisa jamin iPad mini 5 walaupun udah hampir 2 tahun umurnya, tapi gue bisa jamin ini pasti bakal dapat software support. Kalau nggak 4 tahun, at least dia bakal dapat 3 tahun ke depan. Apple memang selalu the best untuk software support menurut gue. Karena Android lain tuh biasanya hanya 2-3 tahun aja.
Tapi ya, untuk pemakaian sehari-hari pakai iPadOS 14, ini masih kerasa super fast, smooth, dan juga kerasa responsif banget. Ini masih kerasa kayak pakai tablet yang harganya 10 jutaan, kayak Galaxy Tab S7 atau iPad Pro sekalipun. Mau dipakai apapun kayak multitasking, main game, video editing, LumaFusion, atau nonton video, semua kerasa responsif, instan, dan yang paling penting, sangat stabil. Dan untuk DRM infonya, ini gue udah bisa jamin semua Apple device itu selalu Wi-Fi L1. Jadi mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi device tersebut support. Kalau di iPad ini bisa sampai Full HD+. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. iPad mini 5 itu punya baterai sebesar 5124 mAh yang bisa support 12 volt charging atau 18 watt fast charging. Dan untuk ketahanan baterainya ini walaupun iPad-nya tuh lebih kecil daripada kakak-kakaknya besar, tapi bukan berarti battery life-nya buruk. iPad mini 5 masih bisa bertahan 2 hari penuh, dan pemakaian gue yang as always nonton Netflix dan basic sosial media kayak Discord atau Instagram, jadi ya basic usage, light usage, itu bisa sampai 2 hari lebih dan juga punya screen on time sekitar 8-9 jaman. Jadi ya seperti yang diiklankan Apple. Overall ini baterai iPhone menurut gue udah sangat impresif. Dan untuk si charging speednya, gue ngecas pakai charger bawahnya pastinya 12 watt, dari 0% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 36 menit. Memang lumayan lama, tapi ya masih acceptable lah menurut gue. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja reviewnya, langsung aja kita ke konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue iPad mini 5 di tahun 2020, yang harganya sekarang udah turun banget, hanya di 5 jutaan, bisa menjadi pilihan yang sangat baik dibanding iPad generasi ke-8 sekalipun. Kenapa? Karena iPad mini punya layar yang menurut gue lebih bagus dibanding iPad Edge Gen, storage yang lebih besar yang pastinya, kamera front facing yang lebih bagus, dan yang paling gue suka yaitu form factor-nya. Ini personal preference, tapi gue suka banget si form factor-nya. Ini sweet spot banget, super portable dan compact, tapi nggak terlalu kecil juga. Kalau mau dibanding sama tablet Android sih menurut gue ini nggak ada kompetisi ya. Nggak ada tablet Android di harga 5 juta menurut gue yang se-powerful iPad mini 5 atau even iPad generasi ke-8 sekalipun. Apple A12 memang super cepat even di tahun 2020 sekalipun. Jadi ya, overall gue sangat rekomend, dan kalau misalkan ingin beli iPad mini 5 ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat, jangan lupa like dan subs, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di video ini atau di iPad mini ini, mau wallpaper atau lock screen, gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another review. Bye!